Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita di segmen ini akan membahas tentang bagaimana damai dalam keberagaman. Karena kita tahu di Indonesia ini sangat beragam. Baik itu suku dan agamanya, terus juga wilayahnya juga sangat luas. Tetapi kita bisa menjadi contoh untuk negara-negara lain dalam bagaimana menjaga keamanan, kedamaian di negeri kita sendiri. Nah, nanti kita akan bicara dengan pakarnya bagaimana sebetulnya kita bisa menciptakan kedamaian ini dalam keberagaman. Terutama di nuansa Natal seperti sekarang ya pemirsa Bincang Sehati. Saya akan sapa langsung narasumber kita hari ini. Ada Ibu Tri Warmiati selaku sosiolog dari Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Selamat pagi Ibu Tri. Selamat pagi Mas Imam. Apa kabar dari Jogja langsung ya Bu ya? Apa kabar di sana Bu Ya, Jogja? kami sedang merayakan Natalan di Jogja. Oke, baik. Ibu, mungkin sebelum kita banyak berbicara bagaimana kemudian menciptakan cinta damai begitu di tengah keberagaman di Indonesia gitu. Sebetulnya damai sendiri itu apa sih Bu pengertian dan maknanya? Menurut Johan Galtung tuh ya, perdamaian itu sesuatu kondisi yang tanpa konflik, tanpa kekerasan, tetapi bukan berarti tiadanya perang ya. Jadi adanya damai itu bisa secara personal maupun secara struktural. Jadi kalau secara personal ya merasa nyaman, damai gitu kan ya, aman. Tetapi juga sebetulnya ada kondisi ketidakadilan. Tanpa ketidakadilan yang terjadi di masyarakat gitu, adanya diskriminasi. Nah ini sudah harus dikurangi. Ini kita akan merasa damai begitu. Oke, baik. Jadi ketika damai, tidak ada perang ataupun tidak ada konflik, itu bisa dikategorikan sebagai damai, begitu ya. Kemudian apakah lingkup damai itu harus secara sosial di tingkat masyarakat tertentu atau justru damai itu juga bisa kita rasakan sendiri di diri kita, terus kemudian juga di lingkungan terdekat kita seperti keluarga? Iya, damai itu bisa dari diri sendiri, tetapi itu kan personal yang tadi saya sebutkan ya. Jadi tetapi juga bersifat struktural karena bagaimanapun juga lingkungan sosial kita, lingkungan hidup di sekitar kita itu akan mempengaruhi bagaimana kondisi damai di dalam diri personal itu sendiri. Begitu. Kalau misalnya terjadi demo-demo gitu ya, atau misalnya ada satu hal yang konflik antar tetangga, konflik kampung begitu. Nah ini kan sesuatu yang juga mempengaruhi personalnya dan juga komunitasnya di mana perasaan damai, perasaan nyaman, aman itu juga akan muncul begitu. Oke, jadi dari kita sendiri innernya harus keluar dan itu harus secara bersama-sama sehingga tadi lingkungan juga menjadi damai dengan tidak adanya tadi konflik-konflik. Tapi selama di lingkungan kita masih ada konflik dan lain sebagainya, barangkali mungkin kita juga akan tertular untuk melakukan hal tersebut gitu ya Bu ya. Oke. Nah, iya, betul. Ibu Tri sebetulnya, nah ini kan kalau kita lihat di Indonesia kan begitu beragam gitu ya dari suku, agama dan juga bahasanya gitu. Apakah sebetulnya bisa gitu ya dari keberagaman ini memunculkan kedamaian gitu, baik dari personal kita ataupun tadi lingkungan? Iya, memang keberagaman ini sesuatu yang inherent, artinya Tuhan itu menganugerahkan keberagaman itu ya. Jadi ini sesuatu yang indah. Jadi kalau kita itu saling gitu ya, saling menghargai, saling menerima, saling menyadari bahwa memang kalau misalnya kita lihat nih contohnya ya, pemandangan gunung. Kalau kita melihat gunung, orang pengen juga ke pantai gitu ya. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Perbedaan itu nyata, perbedaan itu indah gitu. Kalau kita bisa menerima, mengelola perbedaan itu secara personal maupun secara komunitas begitu. Oke, jadi bagaimana cara mengelola itu jadi kunci gitu ya. Nah kalau di Indonesia dari seorang sosiolog melihat itu bagaimana sih kita memaintain itu semua, mengelola keberagaman itu akhirnya sampai dengan saat ini kearifan lokal, kearifan budaya yang diwariskan dari nenek moyang itu sampai dengan ke kita masih bisa terawat. Karena kita sebagai negara Indonesia juga masih dicap sebagai negara yang cinta damai dengan keberagaman tadi yang saya sebutkan.
Iya, memang ini menumbuhkan kesadaran keberagaman ini terus-menerus harus dikembangkan ya. Hmm, Jadi bagaimana kita terbuka begitu, hmm, terbuka mengenal dan kita membuka diri juga. Jadi apakah misalnya saya agama apa ya, tidak usah malu dan tidak usah takut, kita saling membuka. Dengan keterbukaan, bagaimana identitas, seperti apa sih ibadatnya, hmm, seperti apa sih pemikirannya, keyakinannya, seperti apa selera makan kita, hmm, begitu ya. Ini keterbukaan ini penting sekali supaya saling mengenal. hmm. Kan ada pemilih tak kenal maka tak Ya. sayang, begitu ya. Ini keberagaman ini mestinya saling kita itu menghormati satu dengan yang lain, gitu Hmm, ya. Kalau kita mengenal maka kita paham. Oh iya ya, dia itu seperti itu, begitu ya. Sehingga ini membuka diri, membuka bagaimana mengenal mereka. Oh, mereka itu seperti itu, hmm, atau oh iya ya, saya suka makanan pedas atau saya tidak suka makanan pedas. Orang lain itu saya bisa memahami, saya bisa merasakan bagaimana kesukaannya makanan Padang gitu. hmm. Sekarang sudah mengglobal begitu ya. Rendang Padang sudah dikenal di Indonesia, sudah di luar negeri, eh, di mana-mana juga Ya. sudah tahu Hmm, bahwa itu masakan yang sangat disukai begitu. hmm, Jadi mulai dari masakan, dari mulai selera gaya hidup kita, apalagi sekarang ini dengan dunia maya seperti ini sangat mudah sekali ya kita terpapar dengan beragam ya. kebudayaan, beragam nilai-nilai begitu, itu saling begitu. Tetapi kita juga punya satu identitas ya, etnisitas kita, keagamaan kita, ini perlu dibuka begitu. Hmm. Oke, jadi keterbukaan Itu ya kita Mas Imam. menerima Iya, sesuatu, kemudian juga bagaimana kita menyikapinya, ini menjadi kunci untuk kita memaintain tadi ya keberagaman dan iya, kedamaian yang saat ini masih kita rasakan, dan itu merupakan warisan ya dari nenek moyang atau pendahulu kita yang kemudian betul. diturunkan ke anak cucunya. Oke, Ibu Tri, ada yang ingin bertanya langsung dengan Ibu Tri melalui DM Instagram kami di @bincang-sehati. Ada Baik. dari @sulvia_Agnes. Oke, saya punya putri berusia 4 tahun dan Mm-mm. kami tinggal di perumahan. Anak saya pernah bertanya kenapa tempat ibadah di perumahan itu berbeda-beda. Selama ini saya Mm-mm. menjawab karena Tuhannya beda. Bagaimana ya Mm-mm. menerangkan perbedaan ini kepada anak-anak dan menyampaikan beda itu indah. Nah, ini banyak sebetulnya juga dialami oleh orang tua pada umumnya gitu ya di masyarakat kita. Bagaimana sebetulnya menyampaikan bahwa beda itu indah dan bagaimana menjelaskan perbedaan tersebut, khususnya ketika rumah ibadah tadi. Karena sangat mencolok, itu simbol ya, terlihat sekali secara Iya, fisik bentuknya, secara betul. tata cara beribadah juga berbeda gitu. Bagaimana kemudian kita menjelaskan perbedaan itu? Silakan Ibu Tri. Iya, kalau menyangkut perdamaian ya Mas, perbedaan itu bisa saja positif dan negatif Hmm, gitu. Jadi dari keluarga kita bisa membuka atau mengenalkan kepada anak-anak kita sesuatu yang indah gitu. Bahwa keindahan itu tidak hanya dimiliki misalnya tempat ibadahnya sendiri gitu. Tetapi coba dikenalkan tuh kan misalnya wah gedungnya indah kan, terus kemudian oh orang-orangnya baik begitu ya. Oh mereka itu punya kebiasaan-kebiasaan yang baik begitu. Hal-hal yang baik, yang positif ini perlu dikenalkan kepada anak-anak begitu. Bagaimana suara syahdu misalnya adzan begitu ya. Itu perlu tuh kan suaranya indah hmm, begitu ya. Sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik, sesuatu yang kemudian berbeda. Dan perbedaan itu perlu dikenalkan sejak dini. Jadi itu tidak apa-apa, itu baik-baik saja gitu. Tuhan saja begitu itu menerima keberagaman itu gitu dan itu memang kehendak Allah gitu. Allah itu menghendaki keberagaman itu gitu. Nah, ini penting sekali bagaimana mereka itu dikenalkan dari sejak kecil gitu mereka ya. Jadi memang ada beberapa pihak yang mereka itu mengkhawatirkan gitu, hmm, takut masuk di dalam uh, agama-agama atau keyakinan hmm, yang lain gitu. Tetapi ini ketakutan ini sebetulnya kan eh, apa namanya tidak perlu dikhawatirkan begitu hmm, ya.
maka itu tadi seperti yang saya sampaikan, tak kenal maka tak sayang gitu. Hmm. Semakin kita dipaparkan, semakin kita melihat, misalnya kita ajak anak kita ke Bali, misalnya ya ada Hmm. pura-pura bagaimana mereka itu beribadah Hmm. begitu ya, caranya, kemudian tari-tariannya yang sangat Hmm. indah begitu, dan bagaimana mereka ibadah, kenapa sih atau melihat persamaan gitu ya. Misalnya kalau di Islam itu pakai tasbih, kalau di Hmm. Katolik itu pakai rosario Hmm. begitu ya. Nah, ini melihat atau memperkenalkan persamaan juga gitu ya. Apa yang dilakukan di sana juga sebetulnya dilakukan juga di tempat ibadah atau keyakinan yang berbeda itu, dan ini indah gitu ya. Hmm. Tanpa harus kita mengikuti atau apa namanya masuk di dalam keyakinan itu, tetapi kita juga memperkenalkan gitu Hmm. bahwa ini sesuatu yang indah, sesuatu yang baik gitu. Oke. Jadi keterbukaan itu ya bukan hal yang tabu, silahkan Iya. dikenalkan, tapi kemudian juga nanti mungkin bisa lagi diperdalam gitu ya dari masing-masing ibadah anak itu sendiri gitu ya. Oke, baik. Oke, Ibu Tri, ini menarik sekali perbincangan. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan tentang bagaimana kemudian kita damai ini bisa muncul dari keberagaman yang ada di negeri kita khususnya. Nanti kita akan bahas ya usai jeda, dan untuk Anda pemirsa yang ingin berpartisipasi bersama kami bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa DM melalui Instagram kami di @bincangsahat_hidayah_tv. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu Tri bagaimana kemudian kita bisa merawat kedamaian di tengah keberagaman. Salah satunya adalah keterbukaan. Nah, ini menjadi pintu masuk kita untuk segmen saat ini adalah keterbukaan. Oke, baik. Kita kembali sapa ke Ibu Tri. Ibu Tri, kemudian bagaimana kita melatih baik diri kita sendiri yang sudah dewasa ataupun anak-anak perihal keterbukaan ini. Ini kan sesuatu yang tidak secara instan sebetulnya bisa ada di dalam diri kita, tetapi adalah stimulus yang diberikan selalu dan terus-menerus secara konsisten. Nah, bagaimana kita bisa melatih keterbukaan tadi, Bu Tri? Ya, itu bisa ya. Ada banyak lembaga-lembaga yang bisa andil dalam pengembangan ini. Jadi melalui keluarga tadi sudah, lalu kita bisa melalui sekolah. Sekolah-sekolah, ada beberapa sekolah-sekolah yang sudah mengajarkan tentang nilai-nilai multikulturalisme, nilai-nilai keberagaman. Jadi mengenal beragam agama, keberagaman etnisitas, bersuku-suku, begitu ya. Mengenal siapa. Kemudian juga pandangan-pandangan bagaimana seseorang, misalnya gini ya, bagaimana masyarakat yang ada di gunung itu sangat berbeda dengan kalau misalnya masyarakat yang ada di pantai misalnya gitu. Dulu saya pernah melakukan ya uji coba di anak-anak SD di sekolahan. Kita minta mereka melihat satu film anak suku anak dalam Ya. ya di Jambi. Lalu kita bisa diskusikan dengan anak-anak itu apa yang membedakan gitu ya, apa yang membedakan antara anak suku dalam dengan mereka. Apakah mereka sama-sama belajar? Apakah sama-sama mereka itu juga memiliki kemampuan atau kepandaian yang sama? Nah, kita mulai ternyata mereka juga belajar bagaimana mereka itu bisa hidup di masyarakat atau di hutan begitu. Mereka belajar juga bagaimana cara mereka itu mencari makan. Mencari makannya juga bagaimana mereka memasang perangkap untuk mencari ikan, bagaimana mereka perangkap untuk mencari binatang-binatang yang ada di hutan, atau bagaimana mereka melihat buah-buahan atau sayur-sayuran yang bisa dimakan itu hidup. Nah, ini satu kemampuan dan ini disadari oleh anak-anak itu sekolah. Gitu. Tetapi ada juga sekolah yang sudah ini di Purwokerto itu ada STM yang sudah memang mereka membangun gitu ya, mulai untuk diperhadapkan satu sekolah yang menghadirkan seluruh etnisitas di Indonesia ini dari berbagai macam suku, lalu mereka hidup seharian. Bagaimana mereka saling mengenal, oh iya ya orang Papua itu seperti ini, oh selama ini saya mengenal orang Papua itu seperti ini. Ternyata keseharian saya itu
dihadapkan, oh ternyata mereka juga sama manusia Hmm. seperti kita. Seleranya juga ingin dihargai juga, gitu, Hmm. saling menghargai. Mereka juga baik Hmm. ternyata. Bagaimana orang Aceh yang selama ini orang Jawa melihat orang Aceh seperti apa, Hmm. begitu. Demikian juga orang Papua juga mengenal selama ini stereotip yang dibangun oleh media atau orang-orang di sana, orang Jawa itu seperti apa bagi orang Papua. Tetapi kemudian kalau dia dihadapkan pada pertemuan keseharian, mereka mengenal, oh orang Papua, orang Jawa itu seperti ini. Kenapa mereka bicaranya seperti ini? Kenapa makanannya seperti apa? Begitu. Ini memang penting sekali bagaimana kita merawat keberagaman ya. Kemudian saya juga melakukan penelitian pada anak-anak SMA bagaimana mereka merawat keberagaman. Lalu kami membuat satu video begitu ya untuk mensosialisasikan merawat keberagaman Hmm. itu. Hmm. Dan video ini disusun atau dikembangkan oleh anak-anak SMA mereka itu. Jadi mereka itu mengusulkan suatu cerita begitu bagaimana mereka itu di dalam kehidupan kuliah gitu ya, kehidupan kuliah dan kehidupan SMA itu kalau pada saat jalan bersama, pada saat makan, mereka sangat ingat gitu. Oh iya ya, kita harus memilih makanan yang halal untuk teman kita ya kan gitu. Lalu kita akan lihat, oh iya ini jam sholat ya, saling mengingatkan. Dan ini sesuatu yang sederhana, tetapi ini bisa ditumbuhkan melalui tadi lembaga pendidikan begitu, tetapi juga masyarakat komunitas-komunitas ini juga bisa adanya gerakan peace building. Jadi bagaimana supaya mengurangi konflik-konflik yang terjadi karena kepentingan-kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kemudian politik begitu. Oke, jadi Begitu pendidikan Mas itu bisa Imam. menjadi kunci utamanya gitu ya, bagaimana sekolah bisa membentuk anak-anak tadi terhadap nilai keterbukaan mereka atau toleransi mereka. Nah, kemudian ada fenomena seperti ini, Bu Tri. Ternyata ketika mereka sudah selesai sekolah, bermain bersama di lingkungan yang plural, yang beragam gitu ya, yang ada yang agama Muslim, ada juga yang Hindu, ada yang Nasrani. Tapi Ya. kemudian setelah beranjak dewasa, mulai ada batas-batasan, membatasi aktivitas bersama, membatasi makan bersama, seperti itu. Nah, sebetulnya kenapa sih yang mendasari ini gitu ketika sudah saat kecilnya sudah terbentuk sangat baik toleransinya, terus kenapa ketika mereka beranjak dewasa, baik itu masuk ke bangku kuliah, sudah mulai nih membuat batas-batas ataupun sekat-sekat gitu terhadap orang yang mungkin berbeda agama ataupun berbeda etnis? Ya, itu kalau kita ingat pandangannya Rousseau ya, bahwa manusia itu pada dasarnya netral begitu ya. Jadi ada sifat baik dan ada sifat jahat begitu. Nah, bagaimana lingkungan itu masa kecil itu membentuk mereka itu kalau mereka hidup di dalam masyarakat atau keluarga yang beragam dan sudah dikenalkan, maka dia dengan mudah sekali kalau dia menjadi seorang profesional begitu terjun di masyarakat, dia bisa lebih mudah terbuka atau mengenal atau menerima perbedaan itu tanpa harus dia mengubah jati dirinya gitu ya. Tetapi ini saling menerima begitu, saling bekerja sama, karena misalnya begini, di dalam nah sekarang ini ada beberapa iklan yang sudah menampilkan begitu, ini secara profesional ya, menampilkan beragam kebudayaan begitu. Nah itu di situ misalnya selera makan dulu, misalnya KFC itu kan maaf saya menyebutkan salah satu ya. Jadi itu tidak ada nasi kan, tapi bagaimana di Indonesia itu sudah ada bentuknya itu nasi ayam begitu ya. Jadi ini profesionalitas juga harus juga masuk di dalam keberagaman begitu. Dan bagaimana itu dihidupi dan bagaimana itu dikembangkan dan diterima menjadi sesuatu yang damai begitu, yang indah begitu ya, yang kemudian ini menjadi sesuatu yang adil begitu bagi banyak orang. Oke.
Jadi narasi-narasi seperti itu harus Gitu, Mas tetap Imam. diberikan sekalipun ketika mereka sudah beranjak dewasa gitu ya. Oke. Nah, kemudian seberapa besar sih sebetulnya lingkungan itu akhirnya membentuk keterbukaan tadi, karena kita tahu juga sekarang sudah mulai misalnya banyak dari perumahan nih klasternya khusus, misalnya klasternya yang Nasrani, klaster untuk etnis tertentu, terus kemudian klaster yang khusus untuk agama tertentu gitu. Sehingga mereka tidak bersinggungan. Berbeda misalnya seperti di Jakarta ada Istiqlal, terus ada katedral yang sama-sama berdampingan gitu kan. Ini lebih lebih menempel satu lingkungan gitu. Nah, seberapa penting sih sebetulnya lingkungan ini akhirnya membentuk keterbukaan masyarakat kita terhadap tadi toleransi yang harus memang kita tumbuhkan bersama. Iya, itu saya maaf ya, saya tidak setuju dengan adanya klaster-klaster yang eksklusif. Hmm. Begitu. Ya, jadi klaster-klaster yang sangat eksklusif ini menutup diri justru begitu ya, atau kemudian membentengi diri bahwa kamilah yang kami harus melindungi diri. Kami tidak mau ada hal-hal di luar diri kami begitu. Nah, ini tidak menurut saya tidak sehat dan tidak baik begitu. Nah, ini head to head nanti ya. Jadi kalau di dalam masa penjajahan ini memang dibuat begitu ya. Kita dibikin terpecah-pecah begitu, kelompok-kelompok. Sebetulnya saya menginginkan supaya masyarakat itu merge gitu ya, seperti salad bowl begitu ya. Salad bowl itu di mana masyarakat itu hidup dengan identitasnya masing-masing begitu, tetapi tetap dalam satu wadah mangkok yang sama begitu. Dan ini menjadi sesuatu yang ika begitu, seperti Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana keberagaman itu dihidupi dan itu berhadap-hadapan begitu. Tidak harus kita melalui klaster tertentu. Ini kan sesuatu yang kekhawatiran yang kemudian dibesar-besarkan begitu ya. Padahal harusnya mereka harus dihadapkan pada keberagaman itu, perbedaan itu penting gitu, dihidupi begitu. Memang pada awalnya mungkin adalah gitu ya benturan-benturan atau konflik. Tetapi konflik ini harus dikelola, harus kemudian bersama-sama dicari solusinya gitu ya. Bagaimana mencari perdamaian, karena setiap orang itu ingin hidup damai, harmoni, aman gitu, tanpa harus kemudian tadi yang saya bilang bahwa ketidakadilan itu muncul gitu. Ini harus dikurangi ketidakadilan. Jadi kalau merasa klaster tertentu lalu eksklusif gitu ya, orang kaya gitu. Sementara di hadapan di sebelahnya itu miskin gitu. Nah, ini pernah juga saya waktu konflik 98 itu bagaimana masyarakat sekitar itu karena mereka bisa mampu untuk melindungi satu etnis tertentu atau orang dengan keyakinan tertentu begitu. Kenapa? Karena mereka itu merasa memiliki begitu ya, memiliki karena sudah terbiasa dengan kehidupan keberagaman itu, saling bantu-membantu, saling toleransi, begitu sebetulnya sudah ada sebelumnya begitu. Tetapi kalau itu eksklusif, lalu mereka dengan mudah sekali tanpa ini ya sudah, ini kan dia, ini saya. Jadi in group dan out group itu mereka. Jadi mudah sekali mereka itu terjadi konflik justru. Begitu Mas Imam. Oke, jadi tadi ya sebisa mungkin kalau bisa tidak ada klaster eksklusif, karena itu lingkungan sangat membentuk nanti anak-anak kita kemudian bagaimana sikap keterbukaan mereka. Nah, kita sebetulnya harus bersyukur karena di Indonesia sendiri sekalipun ada beberapa konflik, percikan-percikan sedikit, tapi juga banyak daerah-daerah, misalnya seperti Jogja tempat Ibu sekarang, itu kan salah satu miniatur begitu ya, bagaimana kita bisa hidup damai dengan keberagaman yang ada. Nah, bagaimana kemudian kita masyarakat memperkuat, mempererat, memperkokoh gitu kedamaian tersebut di antara keberagaman tadi yang ada di sekitar kita, Bu Tri? Iya, tentu saja kalau di masyarakat atau di lingkup negara yang lebih luas lagi, jadi perlu ada pemodelan ya, perlu ada satu teladan dari pemimpin kita. Bagaimana para pemimpin kita memunculkan wajah-wajah yang toleran, wajah-wajah yang memang kemudian menghargai keberagaman itu. Seperti halnya Gus Dur. Gus Dur waktu jadi presiden dia membuka ruang identitas ya Tionghoa untuk
melakukan ibadahnya dengan baik begitu. Nah, ini sesuatu yang penting sekali secara masyarakat. Nah, lingkup lebih kecil lagi bagaimana provinsi, bagaimana komunitas masyarakat. Misalnya di kampung saya begitu di sini saat Lebaran begitu ya, itu bagi orang Muslim saat ibadah Idul Idul Adha gitu ya, Idul Fitri begitu. Lalu kemudian bagi komunitas atau penganut Katolik itu mereka sudah berjejer menyediakan konsumsi, lalu mereka salaman begitu, saling memberikan selamat gitu. Jadi ini sesuatu yang bisa dikembangkan gitu. Jadi kalau pimpinan lalu juga masyarakat kelompok sudah saling bisa menerima keberagaman ini gitu, lalu juga pada tingkat keluarga gitu ya, tingkat keluarga ini juga demikian. Misalnya keluarga kami itu juga beragam gitu ya. Nah, ini kami juga tidak apa-apa pada saat Lebaran ya kami merayakan Lebaran, kami saling memberikan selamat begitu ya. Lalu pada saat Natal ini juga saudara kami yang non Kristen gitu juga memberikan selamat gitu ya. Dan ini ya kebetulan pada saat ini kita kan sedang pandemi ya. Jadi kita mengurangi pertemuan-pertemuan itu. Dulu biasanya kami ada pertemuan-pertemuan keluarga begitu ya, sehingga ini menjadi guyup rukun begitu. Oke, Gitu baik. Mas Imam. Menarik sekali sebetulnya tadi bagaimana kemudian kita mempererat atau memperkokoh kedamaian di tengah keberagaman tadi. Di daerah tidak terlalu sulit gitu, tapi untuk di kota-kota besar bisa jadi mungkin ini hal sulit, tapi bukan hal mustahil. Kita masih bisa sama-sama membentuk kedamaian tadi dengan tadi bagaimana kita terbuka dan menerima dan toleransi itu tadi. Oke, baik Ibu Tri, kita harus jeda dulu. Nanti di segmen berikutnya saya juga akan membacakan beberapa tips bagaimana kemudian kita membangun silaturahmi atau solidaritas di lingkungan kita agar tadi kedamaian bisa tercipta. Kita harus jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan lanjutkan di segmen yang terakhir ini beberapa tips bagaimana kemudian kita memunculkan solidaritas masyarakat kita untuk kemudian bisa menciptakan kedamaian di lingkungan. Kita masuk ke tips yang pertama, Bu Tri, ini ada tidak bergunjing. Nah, oke, baik Bu Tri, mungkin bisa dikomentari apakah seberapa penting sebetulnya dengan kita tidak bergunjing, tidak membicarakan orang lain, baik itu yang sesama kita ataupun yang berbeda begitu ya, tentang kehidupan sosial mereka masing-masing. Sebetulnya seberapa penting sih untuk kita tidak melakukan hal ini, Bu? Ya, bergunjing itu negatif ya, artinya membicarakan orang lain begitu ya dalam konteks yang negatif gitu. Nah, ini memang secara pribadi ini juga kemudian dari bagaimana seseorang itu terbentuk dari waktu kecil begitu ya, dari waktu masa kecil itu sudah terbentuk begitu. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan bergunjing ini juga perlu dihindari begitu ya. Kita boleh membicarakan orang lain, tetapi sebaiknya kalau kita bicarakan sesuatu yang positif atau sesuatu masalah misalnya itu harus kita fokus pada masalahnya begitu ya. Jadi bukan pada bagaimana gambaran persepsi orang-orang yang tentang hal-hal yang stereotip yang negatif begitu ya. Ini perlu dihindari sekali, bergunjing itu kan negatif istilahnya begitu. Tapi dalam artian kalau kita, saya juga tidak menutup kemungkinan ya, atau tidak menutup bahwa kalau kita harus selalu dengan tetangga ya, kita harus bincang-bincang dengan tetangga, kita saling mengenal tetangga, saling membicarakan kalau ada misalnya tetangga yang kemudian dalam masa pandemi ini sedang di PHK, itu tidak harus digunjingkan. Oh iya si ini si itu gitu kan, kasihan ini. Tetapi mari kita sama-sama mencari solusi bersama bagaimana ya caranya kita membantu orang yang sedang dalam masa kesulitan. Itu lebih pada menumbuhkan solidaritas gitu ya. Jadi bukan hanya bergunjing untuk membicarakan hal-hal negatif ya, stereotip atau malah membumbung-bumbui gitu. Begitu Mas Imam. Jadi aksi positifnya itu yang lebih penting daripada membicarakan orang lain. Oke, baik. Kemudian berbicara dengan santun. Nah, ini sebetulnya persepsinya berbeda gitu ya. Santun dalam arti masyarakat Jawa dengan santun dalam arti masyarakat yang lain gitu. Karena kalau di Jawa berbicara tidak teriak, tapi mungkin di tempat lain juga berbicara teriak. Bagaimana kemudian kita mensinkronisasi ini dengan berbicara dengan santun gitu agar tadi tidak salah persepsi, Bu?
Ya, ini kan etnisitas ya, etnisitas itu keberagaman masing-masing karena memang sudah bertumbuh dengan kebiasaan begitu saling bagaimana kalau di Jawa itu dengan tata krama yang begitu banyak begitu ya. Sementara di tempat lain itu keterbukaan lebih lebih diutamakan. Nah, begitu ya. Dan ini memang tidak mudah. Nah, salah satu cara adalah kita harus menghadirkan nilai-nilai hak asasi manusia atau nilai-nilai kebersamaan tadi bahwa sebetulnya kita mengenal tadi pengenalan dulu ya, mengenal memang adat mereka atau kebiasaan mereka demikian gitu, bukan berarti sesuatu itu kalau orang Jawa itu diam itu berarti dia setuju begitu ya, tetapi mungkin dia sungkan untuk Hmm. membicarakan itu. Hmm. Nah, kalau tadi bagaimana teriak-teriak begitu ya untuk suku-suku tertentu begitu. Nah, kita harus paham bahwa suku-suku tertentu memang mereka sudah terbiasa dengan keterbukaan begitu. Nah, ini memang tidak mudah begitu ya, tetapi ini bisa. Karena tadi seperti tadi, bagaimana kalau kita saling mengenal gitu ya, dihadapkan pada kehidupan keseharian kita dengan keberagaman. Kita punya tetangga yang berbeda etnis, kita punya saudara yang menikah dengan beda etnis gitu. Nah, di situ kita saling mengenal bahwa kebiasaan-kebiasaan mereka dari keluarga, dari adat istiadat mereka lah yang membentuk diri mereka gitu ya. Dan ini fine-fine saja begitu ya. Hanya kemudian kita harus melihat nilai-nilai bersama, nilai-nilai universal gitu. Misalnya kalau kita hidup di dalam satu Baik, profesi tertentu, kita harus menghargai satu profesian itu. oke. Ya, kalau kita di dalam pendidikan ya kita tidak bisa lagi mengedepankan etnisitas kita, tetapi kita harus saling Baik. menjaga untuk Jadi nilai-nilai kebersamaan intinya itu kita harus tadi. tahu begitu ya apa yang sopan santun seperti apa yang dimaksud karena setiap etnis mungkin berbeda gitu karena cara hidup juga berbeda. Terima kasih Ibu Tri sudah berbagi informasi dan inspirasi di Bincang Sehati. Semoga juga banyak lagi masyarakat yang bisa tadi begitu ya lebih terbuka dan lebih cinta damai di tengah keberagaman saat ini. Terima kasih Ibu Tri. Terima kasih Mas Imam. Baik. Selamat Ya, Natal bagi yang merayakan. terima kasih Ibu. Baik. Ya pemirsa Bincang Sehati, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Untuk kritik dan saran bisa menghubungi kami di Instagram kami, YouTube dan juga Facebook kami di @bincangsehati.tv. Sampai jumpa.